warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para jamaah, para salikin dan para murid yang saya hormati dan saya penuh takdimi, khususnya guru-guru saya. Sebelumnya saya mohon izin, mohon ridhonya untuk meneruskan membaca dan menjelaskan, mensyarahi tentang kitab Ayyuhal Walad dari Hujjatul Islam Imam Ghazali. Para sahabat, para alim, para ulama, mari kita pertama kali bersyukur pada Allah atas semua maunah, rahmat dan berkahnya. Moga-moga terus melimpah kepada kita. Untuk itu kita setiap saat berpikir, bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu dan bapak sekalian, kita pada penjelasan kalau tidak salah insyaallah ini ke-14. Karena ini adalah menjawab suratnya muridnya Imam Ghazali, dan ini intisari dari kitab yang ada dikarang oleh Imam Ghazali. Kemudian ditanya oleh muridnya setelah menerangkan ada guru, ada murid, bagaimana hubungan mursyid guru, kriteria murid, adab dan sebagainya. Sampailah pada satu pertanyaan tentang apa itu tasawuf. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham dan kita sudah bisa mengerti secara umum tentang tasawuf. Saya baca dan mari kita bahas bersama-sama. Ayyuhal mulid, ya. Ma huwa tasawuf? Karena itu Imam Ghazali mengatakan wa qala al-mu'allif hadha kitab wa nalbihima bumulumiha fitarain amin ya rabbal alamin. Summa a'lam anna tasawufa lahu khoslatani. Ketahuilah bahwa tasawuf itu terdiri dari dua, khoslatani. Orang dikatakan tasawuf apabila memiliki dua hal itu. Dua itu saling berkelindan mulai dari hulu dan hilir kira-kira. Anaknya nanti panjang, anaknya banyak. Kira-kira ini adalah antara sumber dengan hulunya, mau sampai hilirnya. Hulunya itu adalah sumber, hilirnya itu adalah buah dari hulu tadi, pangkalnya. Karena itu beliau mengatakan khoslatani, memiliki dua hal yang tidak bisa dilepaskan di dalam sebuah perangai. Apa itu para salikin dan sahabat-sahabat saya rahimahullah? Al-istiqomatu ma'allah ta'ala wa sukunu alal khalqi. Ini yang pertama. Orang dikatakan masuk dan menjalankan proses tasawuf adalah
al-istiqomah. Istiqomah, jalan lurus, konsisten, kesatria, ya, step by step dilakukan dengan betul-betul terukur. Istiqomah ma'allah, yaitu kita istiqomah bersama Allah, dan wasukun anil khalqi, dan menghindar atau dan dengan makhluk itu tidak gretean. Sesama makhluk itu tidak ta'aluk, ya, tidak bergantung. Karena itu sukun. Kalau urusan dengan makhluk yang lain, kita itu as-sukun, tenang saja. Orang sukses, alhamdulillah kita doakan. Orang hebat, hati kita tidak iri. Orang kurang, kita semampu mungkin membantu. Karena itu kita tidak dalam posisi bergantung pada manusia, tetapi adalah istiqomatu ma'allah. Kita itu istiqomah bersama Allah. Faminas taqamah ma'allahi azza wa jalla wa ahsanal khuluqi bin nas wa amaluhum bil hilmi fahuwa sofiyyu. Jadi orang yang dikatakan sufi, faminas taqamah, yaitu yang bersifat konsisten di jalan lurus menuju Allah azza wa jalla, wa ahsanal khuluq, dan kita itu mempunyai husnul khuluq, akhlak yang bagus. Dan yang kedua, dalam berinteraksi itu, ya, wa amaluhum bil hilmi, dan kita dalam berhubungan sesama manusia itu bil hilmi, andap asal. Ya, kalau orang Jawa kira-kira boso, menghormat, al-hilmi, hatinya itu aris, hatinya itu lembut. Karena itu orang yang bersuluk, orang yang bertasawuf, hubungannya dengan tarekoh, biasanya dia melakukan proses pembersihan dirinya itu dengan latifatul qalbi. Jadi melembutkan mata hatinya, ya, hati sanubarinya itu dilembutkan bil hilmi fahuwa sofiyyu, maka inilah orang sufi. Jadi dua, ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu istiqomah, dua adalah husnul khuluq, itu adalah orang tasawuf. Wal istiqomatu ayyahtadiya hadda nafsi fi amrillah ta'ala. Orang yang istiqomah adalah orang yang menebus, melepas. Jadi tali-tali kita itu kita lepaskan, ya. Bagian kita, nuntut kita, ya, itu kita lepas. Khaddan nafsihi, jadi hak-hak kita di dalam bermuasyarah sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah itu kita lepas, dan kita apa? Semata-mata fi amrillahi ta'ala, yaitu semata-mata memenuhi perintah Allah. Jadi orang yang tasawuf itu tidak pernah nuntut. Doanya yang paling tinggi adalah dalam posisi mahabbah. Tidak berdoa sepihak, ya Allah beri saya rezeki yang banyak. Sholat belum tentu kita merasakan transcendental value, tapi nuntutnya pasti. Kira-kira hanya absen kalau kita ke kantor, tapi kerjanya tidak. Itu kira-kira apa? Orang diibaratkan seperti itu. Kalau orang tasawuf, ya absen ya 5 kali sehari kan kita sholat, belum lagi sholat sunatnya. Hati kita khudur, hati kita khusyuk, hati kita itu khudu,
Dan kita taslim kepada Allah, bukan taslim kepada manusia. Kita menyerahkannya itu pada Allah, bukan kepada manusia. Itu ciri yang pertama, yaitu ayyah dia haddan nafsi, melepaskan dari tuntutan-tuntutan. Karena sering saya sampaikan di forum yang terhormat, orang beribadah itu kan ada tiga model. Satu, ibadahnya orang yang bekerja. Orang bekerja itu sudah dihitung, nanti saya 2 jam, 2 hari, 1 bulan dapat berapa. Karena itu dia mengharapkan ujroh. Jadi dia menuntut, ya Allah saya sudah sholat, beri saya dong. Ya Allah saya sudah menyembah kamu, beri saya dong. Kira-kira gitu. Jadi ini sholatnya orang kerja. Orang kerja dihitung keringatnya berapa, minta, ya Allah beri rezeki saya. Lah ini berarti kita belum yafdiya haddan nafsi. Kita belum melepaskan hak-hak kita di hadapan Allah, itu belum kita lepas. Kita masih menuntut hak kita di hadapan Allah. Nah, yang kedua adalah orang yang beribadah itu karena khauf, roja dan khauf. Roja itu berarti berpengharapan, khauf itu berarti khauf itu takut. Wah, surga kamu itu ya Allah begitu menyala-nyala, menyambar. Wah, saya pedih, saya takut nerakamu ya Allah. Maaf tadi neraka ya. Nerakamu itu seperti itu ya Allah. Balasan nanti orang ghibah seperti apa? Saya takut ya Allah. Karena itu jauhkan saya dari nerakamu. Nah, ini adalah sholatnya orang yang khauf, orang yang takut. Nah, yang ketiga, ini berarti apa? Yang benar, ayyah dia haddan nafsi itu berarti ibadahnya itu bil mahabbah, dengan rasa cinta, dengan dzauq, ada rasa yang paling dalam dan syauq, rindu kepada Allah. Tidak atau lupa sholat malam sehari, rasanya itu kita apa? Rasanya itu sedih. Itu berarti dzauq. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak di jalan Allah, tenang-tenang saja, itu berarti tidak ada dzauq, tidak ada rasa yang paling dalam, dan tidak ada namanya syauq, rindu, syauqi, rindu kita pada Allah. Jadi ciri pertama tadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak takluk kepada manusia. Yang kedua, tidak menuntut hak kita kepada Allah. Wa husnul khuluq ma'an nas ala tahmilan nas ala muradi nafsika. Sedangkan beretika, berhusnul khuluq, akhlakul karimah, kita bersama manusia, sesama manusia, Allah tahmilan nas ala muradin nafsik, yaitu hendaknya tidak membebankan orang itu untuk influences by kita gitu ya. Karena Anda adalah murid saya, karena Anda teman saya, dekat saya, karena saya itu adalah dosen, guru, maka kamu harus ikut saya ya. Itu nanti riya. Jadi dengan demikian, setelah mengamalkan, tidak ada keinginan orang itu untuk menghormat, ya, melakukan bibi hamdih, memuji-muji kita, enggak, lepas saja. Itu namanya orang tasawuf. Ya, bal tahmilu nafsaka ala muradihim malam yukhalifu asy-syar'i. Bahkan sebaliknya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seorang yang mutasawwifin,
orang yang bergerak hidupnya di dalam proses tasawuf itu justru harus membebankan dirimu ya untuk mengikuti mereka. Artinya kita membantu sesama manusia selama mereka itu tidak menyalahi syariat. Ya. Kira-kira ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Kita harus tolong menolong dalam sebuah kebaikan dan menuju takwa, bukan dalam ismi wal udwan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bisa melihat dan kita bisa mengintrospeksi. Nah, tasawuf itu dibagi 3. Ya, mungkin kita sudah saling tahu ya. Yang pertama, tasawuf sebagai ilmu. Tasawuf sebagai ilmu. Ini banyak orang ahli tasawuf ya, sainsnya S1, S2, S3 itu usuluddin tasawuf katakan. Dan dia mengetahui dari ujung sampai akhir tentang tasawuf, hukumnya tasawuf, hukumnya masalah spiritualitas, dan itu yang ditinggalkan oleh para wali. Awalnya kayak Imam Ghazali, ya, kayak Syekh Sadili atau tokoh mursyid yang lain, termasuk Syekh Muhammad Bautin Naqsyabandi dalam ilmu umum yang lainnya jago. Tapi akhirnya di ujung dari ujung yang paling benar adalah jalan liqa'illah, roja ilallah, suluk ilallah, itulah ilmu sejati. Jadi di antara ilmu yang lain, maka ilmu inilah yang wajib fardu ain menurut para orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah, yaitu jalan ilmu tasawuf, thariqah, menuju hakikat ma'rifat. Karena itu orang tasawuf mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, itu diartikan liya'rifu. Tidak cukup dengan ibadah dalam posisi syariat, tetapi lebih dari itu, yaitu tentang liya'rifun, bermakrifat pada Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang paham terhadap dirinya, taksonomi dirinya, maka dia akan mengetahui Allah. Sangkang dumanding para sangkang dumanding apa itu Mas? Kemana kita akan sangkan paraning dumadi? Sangkan paraning dumadi itu kita tahu. Kita sopo, mau kemana, posisi di mana, di dunia itu hanya mampir ngombe, yang abadi di sana. Apa yang kita cari hanya 2, ridha dan rahmatnya Allah. Karena kita masuk surga itu bukan amal kita. Kalau amal kita kan sudah dibayar di dunia tadi. Kita kan sudah nuntut di dunia, kasih rezeki, makan, pangkat, udah selesai. Nah, njaluk swarga tapi nggak gelem ngamalkan, itu kan manusia. Nah, kita menuntut apa? Surga. Nah, sudah dikasih di dunia begitu banyak kok. Amalnya mau ditukar, nggak seberanding. Apa yang kita amal di dunia itu nggak sebanding dengan nanti balasan Allah di yaumil akhir, itu nggak sebanding. Di dunia mampir ngombe semenit 2 menit, di dunia, di akhirat, di surga itu selama-lamanya, kok karena mengaku amal kita nggak sebanding. Jadi jangan karena amal kita menganggap pasti masuk surga. Tapi sekali lagi, wala ana, kata Rasulullah, termasuk saya. Saya itu masuk surga bukan karena saya amal saya banyak, tapi karena apa? Karena rahmat, bi rahmatillah, dengan rahmatnya Allah. Yang pertama ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tasawuf juga dipahami secara falsafati. Filsafat, ilmunya dalam,
ilmunya tentang sesuatu yang profan, kita mencari susuhnya angin, kita nyari galihnya kangkung, ya gitu kan? Di dalam ilmu tasawuf yang diajarin itu kan filsafat. Tapi pengertian dan memahami tasawuf dari ahli falsafat tidak cukup. Begitu juga dari segi ilmu. Karena itu yang terpenting buat kita jin, khususnya kita yang usia sudah di atas 50 ya, udah 60 ya, apalagi kita harus bergerak namanya tasawuf ya, dalam bentuk tadi akhlaki dan amali. Tasawuf itu bukan hanya dipelajari, bukan dimengerti secara filsafat, tetapi kita amali, kita akhlaki, karena memang buah dari tasawuf itu adalah akhlakul karimah. Li utammima makarimah, akhlak itu di sini. Jadi li utammima makarimah akhlak sebagai misi sucinya Rasulullah itu tidak akan bisa lahir di antara kita kalau kita tidak dasari punjernya, akarnya ya, yaitu kuatnya istiqomah kita kepada Allah. Dimana dari sini kita sudah tahu ya, ada istiqomah, ada akhlakul karimah, ada husnul khuluq, itu ketemu antara di satu sisi adalah akarnya, kemudian husnul khuluq itu adalah buah yang kelihatan, yang kita pantau, yang kita bisa ukur sehari-hari. Jadi kira-kira demikian. Kira-kira kalau kita pakai ilmunya kompetensi, ya ilmunya uji kompetensi oleh BNSP, ini di sini ukurannya apa sih kamu itu dekat dengan Allah, mutasawwifin, ukurannya apa? Lah ini akhlaknya. Karena itu setelah kita melihat 3 babakan tasawuf tadi, kemudian dibagi lagi sesuatu yang harus dijalankan orang yang bertasawuf tadi adalah takhalli, takhalli, tajalli. Takhalli itu adalah mengosongkan semua urusan diri kita hanya kepada Allah. Kalau di dalam diri kita itu masih menyibukkan tadi khaddan nafsi, menuntut hak-hak kita, berarti kita belum kosong. Karena kita itu tidak ada, diadakan oleh yang ada, oleh yang serba ada, dan beliaulah yang pasti ada dan selalu ada, yaitu Allah. Sedangkan kita tidak ada apa-apanya, bukan apa-apanya, kita tidak ada dan kita tidak punya apa-apa. Karena itu disebutkan apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama ya, kita kosongkan diri kita itu Allah, 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 Allah. Dalam keluar nafas ya, hidung kita itu keluar masuknya itu Allah, Allah, Allah. Diambil, dilakukan secara zikir fil qalbi atau zikir siri. Orang nggak tahu sesungguhnya kita tetap zikir di dalam sebuah keramaian. Ini disebut dengan khalwat darul anjuman. Jadi kita khalwat menyendiri di dalam sebuah keramaian. Karena apa? Kita sudah kosong. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua tahalli. Tahalli itu adalah proses menyibukkan untuk menuju Allah. Coba kita introspeksi Bapak Ibu sekalian, kita itu menyibukkan urusan Allah atas menyibukkan urusan dunia dengan segala pernak-perniknya. 24 jam itu kita mana yang kita isi? Kita tahalli ilallah atau tahalli ila dunia? Sibuk urusan dunia, istighol urusan dunia, atau istighol ilallah? Kita introspeksi. Kalau masih mayoritas hidup kita itu adalah istigholnya, ya tahallinya, kesibukan kita itu urusan dunia, berarti kita belum masuk dunia tasawuf. Belum menuju Allah, kita masih urusan dunia. Nah, baru yang ketiga itu adalah tajalli, yaitu pertelona, jelasnya hubungan dengan kita Allah,
kepada Allah, karena di dalam proses ibadah itu kita sudah musyahadah, sudah menyaksikan keberadaan Allah, sudah menikmati rasanya bermujallasah dengan Allah, sudah nikmat rasanya bermuhadasah ya dengan Allah, dan kita sudah menikmati rasanya tawajuh kepada Allah, menghadap wajah kita itu dengan Allah. Itulah tajalli. Jadi Bapak sekalian, kita memang perlu untuk belajar ke sana. Nah, karena itu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan sedikit. Memang ini ilmunya dalam pas bab ini ya. Imam Ghazali lagi menyampaikan pengertian tasawuf dan beberapa bentuknya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Tadi pertanyaan apa itu tasawuf? Yang kedua, Bapak sekalian, pada hari ini ditanya, "Tsumma annaka sa'alti 'anil ubudiyah wa ya thalathatu asya." Wahai murid, ketika engkau bertanya padaku apa yang disebut dengan ubudiyah, adab. Ubudiyah, adab. Penghambaan kita pada Allah itu apa? Ubud, abid, abdul, hamba. Wahya talatu asya, itu ada 3 perkara. Ini penting untuk kita kaji. Rasulullah itu luar biasa ya. Beliau Rasul, Nabi Muhammad Rasul, beliau orang pilihan, beliau Al-Amin, beliau Nabi. Tapi ketika hubungan dengan Allah, ya, hubungan antara Rasul dengan Allah itu abdul, hamba. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa kok mengaku, kok kita merasa hebat, kita merasa sombong di hadapan Allah. Rasul saja abdul. Coba kita lihat surat Al-Isra itu ya Bapak sekalian kan. Al-Isra kan jelas kan. Gimana itu? Abdihi minallah subhanallah. Subhanallah asra bi 'abdil lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna khalahu li min ayatina. Jadi di situ Allah menjalankan seorang hamba. Jadi ciri ke apa ya? Kendelosoran seseorang. Nah, kendelosoran itu yang orang nggak bisa ndangak lah kira-kira. Itu karena seorang menjadikan kita itu abdul, hamba. Begitu kita menjadi orang yang tidak mengaku hamba, sombong pasti muncul. Rasulullah dijalankan Isra Mi'raj itu sebagai hamba. Ya, abdi. Banyak di dalam Al-Quran menyebutkan seperti itu. Nah, kalau bicara penghambaan kita kepada Allah, maka ada salah satu asya, itu ada 3 perkara. Ahaduhuma mukhalafatu amrin syar'i. Kembali lagi kita berkali-kali syariatnya harus kuat. Tapi syariat tidak cukup. As-syari'atu bila haqiqah adilah. Wal haqiqatu bila syariat batilah. Syariat kalau tidak pakai hakikat itu adilah, ngobrol, nggak jelas tahu arah. Tapi kalau orang bergerak pada hakikat tapi tidak kuat syariatnya, dia juga batil, tidak benar. Ya kuat ya. Wasaniha ar-ridha bil qada'i wal qadri wa qismati Allah Ta'ala. Yang kedua, seorang yang dikatakan diri kita itu hamba betul apabila kita itu rela dan ridho atas qada qadarnya Allah kepada kita. Karena qada qadar itu salah satu rukun iman kan? Masa kita nggak percaya rukun iman? Apa yang telah ditakdirkan oleh pada kita, kita terima. Jadi apa saja, alhamdulillah. Belum jadi, ikhtiar. Nah, itu manusia. Kok masih orang itu suudzon dengan Allah dalam semua titah dan keputusannya, belum kita itu sebagai hamba yang bagus. Wa thalithuha, dan yang ketiga, seorang hamba yang benar itu di hadapan Allah adalah ya
tarku ridho nafsika fi talabir ridho Allah Ta'ala. Jadi yang ketiga, kalau kita sebagai hamba, kita harus meninggalkan kerelaan diri kita, ya. Apa yang menjadi tuntutan kita itu kita tanggalkan. Apa yang kita lakukan dalam hal menuntut A, B, C, D itu tidak harus kita pastikan, hanya Allah yang menentukan. Tapi apa yang kita lakukan itu intinya adalah fi talabi ridhoillahi ta'ala. Apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hidup ini, maknanya apa, kegunaannya apa kalau tidak diridhoi Allah. Sehebat apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun yang melekat pada diri kita di dunia ini, tidak ada artinya kalau itu bukan karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ya yang perlu kita lihat. Kita belajar dari hamba yang betul. Saya ulang, yang pertama syariat kita kuatkan, ilmu-ilmu agama kita kuatkan, hukum-hukum kita kuatkan. Yang kedua adalah rela, ridho terhadap apapun yang telah diqadar-qadarkan oleh Allah. Masa nggak kuat di dunia begini, nggak lama. Kita juga akan meninggal ke usia berapa? Nanti di akhirat yang abadi. Selama kita ridho dengan Allah, apapun putusannya, itulah balasan dari Allah nanti di yaumul akhir itu begitu luar biasa. Oke. Jadi yang ketiga adalah kita itu mohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hari ini memang gak banyak, tapi moga-moga ini kunci siapa yang disebut orang yang tasawuf, orang yang musawwifin. Ya hanya dua. Saya ulang, satu istiqomah di jalan Allah, yang kedua adalah husnul khuluq. Orang yang tadi istiqomah dan husnul khuluq berarti hamba yang bagus. Hamba yang bagus adalah itulah yang disebut dengan hamba yang paham syariat, hamba yang rela apapun qadar-qadar, dan yang kita cari adalah betul-betul kita itu menuju Allah, yaitu ridho kepada Allah. Nah, orang seperti inilah disebut dengan fastaqim kama umirta wa min taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Jadi orang yang istiqomah di jalan yang benar, artinya musawwifin tadi, ini jalan yang benar sebagaimana diperintahkan oleh Allah padamu, dan orang yang telah taubat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas sejujurnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Ini surat Hud itu tolong dipahami ya, tolong dipahami. Ini kita pegang. Orang istiqomah itu adalah tetap di jalan Allah. Sugih ya istiqomah, kurang mampu sugih istiqomah, sedang diuji istiqomah, punya harta istiqomah, sedang menjabat istiqomah, dimanapun juga istiqomah. Karena kadang-kala manusia itu kalau sudah dikasih lupa. Nah, ini tidak fastaqim, orang ini tidak istiqomah. Yang kedua, kita tadi sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah, bukan sibuk menuntut kita. Dan yang kedua, orang istiqomah husnul khuluq itu kuncinya ada satu, yaitu taubat. Ya kan? Ini kan taubat. Mantaba, orang yang taubat, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Saat tertentu kita lupa, saat tertentu kita ada dosa. Nah, karena itu segera taubat. Orang yang mutawifin, orang yang tasawuf, orang tarekoh, setiap saat sholat taubat.
karena dia tidak tahu apa dan sedang apa, saat apa ada dosa. Karena itu ditobatin. Dan yang keempat, orang istiqomah itu kuncinya adalah tidak melampaui batas. Di dunia dijalanin saja, jangan israf. Dan Allah mengetahui dengan apa yang kita kerjakan. Jadi mengaku kita tasawuf, tapi sejujurnya tidak, juga Allah tahu. Demikian Bapak Ibu sekalian, ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan ridho, maunah, pertolongan dan rahmat Allah diberikan kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan yang kita tinggal menghitung hari, ya, kita akan ditinggalkan oleh kekasih kita Ramadan. Kita tunggu sebentar lagi akan meninggal kita. Mari kita berlinang air mata di tengah malam, karena kita akan ditinggal oleh kekasih. Rasul sendiri juga seperti itu. Di akhir Ramadan nangis, beliau sedih, beliau ternyuh, dan beliau sangat betul-betul kehilangan. Karena beliau mengatakan kalau orang tahu, ya umat tahu, sesungguhnya umat akan meminta agar seluruh bulan itu adalah Ramadan. Jangan sia-siakan, masih ada 3 hari lagi, kita harus tingkatkan. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.